Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan kembali kisah seram tentang rumah kontrakan. Kali ini dialami oleh beberapa narasumber. Mereka ngontrak bareng di sebuah rumah tanpa tahu riwayat rumah tersebut. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kisah seram yang dialami oleh narasumber ini? Ikuti ceritanya sampai selesai dan jangan lupa sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan cemilan supaya mendengarkan ceritanya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, aku mengenyam pendidikan tinggi dan jauh dari rumah. Ada sebuah kenangan yang mungkin bisa sekarang menjadi salah satu kenangan yang sangat aku ingat. Pasti aku akan bergedi ngeri dan tidak percaya aku pernah mengalaminya. Bagaimana tidak? Aku yang memutuskan mengambil kontrakan rumah dengan kawan-kawan dengan niat lebih hemat, malah membuat kami ketakutan hampir setiap malam selama berbulan-bulan lamanya. Sebut saja namaku Joko. Waktu itu, aku adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota besar yang ada di Pulau Jawa, yang memasuki semester 2 perkuliahan. Menjadi anak perantauan memaksaku untuk biasa hidup mandiri jauh dari keluarga di sini. Sejak awal kuliahku di semester pertama, aku menempati kosan yang tidak jauh dari kampus berada. Tapi seiring berjalannya waktu, lambat laun aku mengenal satu persatu kawan kelasku. Bahkan, aku banyak sekali mengenal kawan-kawan baru yang berbeda jurusan denganku. Itu karena di kampusku, aku mengikuti salah satu UKM yang membuatku dipertemukan oleh mereka. Jok, habis rapat ngopi di depan kampus yuk, sama anak-anak. Ajak salah satu temanku yang sebut saja namanya Sugeng. Siap, ayo. Singkat sambil mengangkat jempol tanganku ke arahnya. Kami berdua mengikuti UKM yang sama. Setelah rapat rutin UKM, aku dan Sugeng dengan 3 temanku yang lain sebut saja namanya Anto, Pras, dan Pais. Setelah selesai rapat, kami berlima pun lalu pergi ke kedai kopi itu dengan mengendarai sepeda motor. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari kampus. Sesampainya di sana, aku langsung memesan kopi dan memilih tempat di pojokan supaya kami ngobrol ini lebih enak, tidak diganggu dengan pengunjung yang lain. Dan basa-basi ngobrol pun dimulai. Hampir semua topik pembicaraan kami libas semua. Masalah kuliah, urusan rumah, organisasi, politik, hingga membahas perempuan pun tak luput dari obrolan kami. Di tengah-tengah obrolan kami, Sugeng tiba-tiba bilang, "Bro, aku ini ada rencana nih. Aku sama Anto mau ngajak kalian kontrak rumah bareng. Biar kita bisa ngumpul terus. Selain itu, kontrakannya murah kok. Jadi kalau dihitung-hitung, dengan pengeluaran kos setahun, lebih irit kalau ngontrak rumah ini." Pungkas Sugeng saat itu. "Emang berapa?" tanya si Pais. 7,5 juta is, kamarnya 3, luas. "Serius?" tanyaku dan Pras secara bersamaan. "Iya serius." Dan Sugeng pun memperlihatkan foto rumah yang disimpannya. "Jauh nggak dari kampus?" tanya si Pras. "Gak deket, tapi gak jauh juga sih. Tengah-tengah lah. Toh kita bawa motor semua kan," jelas Sugeng. "Ini aja, kita agendain survei ke sana bareng biar kita bisa lihat semuanya. Kalau semuanya sudah pada tahu, kita gampang nanti buat diskusinya kayak gimana," usulku saat itu. Dan kami pun menjawab semua siap. Singkat cerita, 3 hari pasca kami berkumpul, kami mulai janjian sepulang kuliah untuk survei rumah yang dimaksud oleh Sugeng dan Anto. Saat itu, kami berangkat saling bonceng. Aku dengan Pras, Anto dengan Joko, sementara Sugeng sendiri memimpin perjalanan kami. Dengan jalan pelan, kami berlima berkendara menyusuri jalanan. Perlahan, jalan semakin sepi, seiring kami yang semakin masuk ke wilayah perkampungan. Kelak-kelok jalan kampung kami lalui dengan hati-hati. Tawa anak-anak yang berlarian bermain pun tak lepas kami lihat di sudut-sudut perkampungan. Bahkan ibu-ibu yang tengah asik ngerumpi pun kami jumpai. Memang benar-benar beragam sekali budaya-budaya masyarakat di negeriku ini. Hingga pada akhirnya Sugeng berhenti di depan suatu rumah. Rumah dengan nuansa klasik dengan cat berwarna coklat terpampang nyata di depan kami semua. Rumah yang luas dengan latar yang lumayan luas juga. Tapi selain itu, rumah ini nampak usang, seperti sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun. Dan rumah ini berdiri menyendiri, agak jauh dari tetangga di kanan dan kirinya. Kanan dan kirinya hanya berupa tanah yang agak luas. "Ini geng rumahnya,"
Tanya Joko. Klasik begini rumahnya, tapi udah lama nggak dihuni nih kayaknya, sahutku waktu itu. Iya nih, sebentar aku hubungi dulu pemiliknya, jawab Sugeng. Aku dan keempat kawan pun lalu menunggu di kendaraan sambil melihat-lihat setiap sudut rumah yang bisa kami lihat dari luar. Mas, mau ngontrak di sini? Tanya salah satu ibu-ibu yang tiba-tiba datang di depan rumah entah dari mana arahnya. Iya bu, sahutku. Beneran mas mau ngontrak di sini? Tanya ibu-ibu itu lagi. Iya bu, emang kenapa? Tanya Pras. Enggak mas, enggak apa-apa. Ya udah ibu jalan dulu ya mas. Semoga betah kalau ngontrak di sini. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dari ucapan si ibu-ibu itu. Tapi apa? Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi aku coba tepis pemikiranku itu. Cukup lama kami menunggu, hingga akhirnya seorang bapak-bapak tua dengan rambut gondrong datang menghampiri kami. Mas, mau lihat rumahnya ya? Oh iya pak, kami mau lihat-lihat rumahnya, terang Sugeng saat itu. Oh iya, perkenalkan nama saya Thohir. Ya udah mari saya mau bukakan. Dari luar, memang tidak ada yang aneh yang dilihat. Hanya ada satu pohon mangga yang tumbuh di depan rumah. Tapi, baru saat melangkahkan kaki ke dalam rumah, tiupan angin berhembus dari dalam rumah dan keluar dari pintu yang kami lewati semua. Rasanya seperti ada yang melintas keluar dari dalam rumah. Namun kulihat yang lain biasa saja. Apa hanya aku yang merasakannya? Tapi masa iya? Ya sudahlah, aku masih tidak menganggap serius hal itu. Tanpa diinstruksikan, kami semua langsung berpencar melihat semua sudut rumah yang kami inginkan. Refleks, aku berjalan ke sana kemari mengikuti langkah kaki. Baru masuk, di ruang tamu ada sebuah kursi goyang dari kayu. Mungkin dulunya rumah ini dihuni oleh orang tua yang senang sekali bersantai di kursi ini. Batinku berbicara seperti itu. Selain itu, di beberapa sudut rumah ada perabotan yang sudah tersedia. Di sini seperti lemari, meja, kursi, jadi tidak 100% kosong. Sampai akhirnya, Pras yang sejak tadi melihat-lihat di luar masuk ke dalam rumah. Bro, di sini gak jauh dari kuburan ya? Ujarnya saat itu. Iya mas, di sana tempat pemakaman umum kok, sahut Pak Thohir sambil menunjuk ke arah kuburan yang dimaksud oleh Pras. Sontak, beberapa dari kami pun mendengar perkataan dari Pak Thohir langsung menatap ke arah yang ditunjukkan oleh Pak Thohir. Tapi aman kan Pak di sini? Aman kok, tenang aja, nggak ada maling. Maksudnya aman dari gangguan-gangguan kayak gitu Pak? Begitu kayak gimana maksudnya? Aman dari setan Pak, maksudnya. Pak Thohir tersenyum dengan sedikit tertawa mendengar perkataan Pras. Kami berlima pun saling tatap melihatnya. Hahaha, kalau emang ada kenapa mas? Tanyanya membuat kami semua melongo mendengarnya. Setelah itu, kami tidak lagi membahas soal tersebut. Kami melanjutkan melihat-lihat seluruh bagian rumah. Kali ini, ada sebuah foto yang menyita perhatianku. Saat aku melihat bagian rumah yang sepertinya dulunya adalah ruang keluarga. Di salah satu sisi temboknya tertempel foto lawas berukuran besar. Yang di situ terdapat sepasang orang tua dengan pakaian adat yang khas. Ini yang punya rumah ya pak? Iya mas, itu kakak saya dengan istrinya, tapi sudah lama meninggal. Oh karena sakit pak? Iya mas. Ada sedikit aneh aku melihat raut wajahnya saat beliau menjawab pertanyaanku barusan. Tapi sudahlah, lagi pula ini hanya foto. Tapi nanti kalau jadi ngontrak di sini dan mas-masnya terganggu dengan foto ini, nanti biar saya ambil fotonya, biar Pak Thohir. Gak apa-apa Pak, biarin aja di sini, jawabku sungkan. Walaupun sebenarnya lebih baik juga jika foto tersebut diturunkan saja. Saat itu kami semua aman, tidak ada hal-hal yang janggal kami temui di sini. Hanya rumah saja yang usang dan perlu dibersihkan sebelum kami tempati, karena sudah lama tidak berpenghuni. Pak Thohir, kami berunding dulu ya sebentar, jawab Anto. Setelah dipersilakan, kami berlima pun keluar rumah dan berunding di pelataran rumah untuk menentukan pilihan. Apakah kami sepakat akan mengambil kontrakan ini atau tidak? Bagaimana bro? Tanya Sugeng dengan menyebut nama kami dengan kata-kata bro. Asik sih, luas rumahnya, cukuplah kalau kita buat berlima. Iya sih, harga sewanya juga terjangkau kalau dibagi 5. Kalau kamu gimana Jok? Aku sih ngikut aja gimana kalian. Rumahnya sih bagus, cuma perlu dibersihin aja. Ya udah deal ya, biar aku ngomong ke Pak Thohir, ucap Sugeng saat itu. Semuanya mengangguk tanda setuju. Kami pun kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu, kami semua sepakat akan ngontrak di sana tanpa sebelumnya tahu tentang misteri yang sudah terpendam di dalam sana. Pak Thohir, kami jadi ngontrak di sini, cuma kami tempatin 2 minggu lagi karena sebagian di antara kami masih belum habis kosannya, ucap Sugeng kepada Pak Thohir.
Oh ya mas, di DP dulu aja buat tanda setuju. Kami semua lantas mengeluarkan uang 100.000 dari kantong masing-masing. Artinya kami DP 500.000 dulu di sini. Ini kuncinya mas. Tapi kesininya minggu depan ya. Minggu ini biar saya suruh orang buat bersihin rumah dulu, ujar Pak Tohir. Setelah semuanya beres, kami semua pulang dan pindah ke tempat angkringan terdekat. Pras, pas lihat-lihat rumah tadi ada yang aneh nggak? Tanyaku kepada Pras saat di perjalanan. Enggak, emang kenapa? Gak apa-apa, tanyaku seperti itu. Singkat cerita, akhirnya kami mulai menempati rumah kontrakan tersebut. Masalah pembagian kamar, kami kebagian dengan Anto menempati kamar belakang. Pras dengan Pais di kamar tengah dan sementara Sugeng, dia menempati kamar depan sendirian. Tapi pembagian ini hanya formalitas saja. Kami semua bisa tidur di kamar mana saja, asal kasurnya masih muat. Di awal-awal kami mengontrak, suasana seru selalu kami rasakan. Karena enaknya kontrak bersama memang seperti ini, bisa susah senang bersama. Tapi suasana ini tidak berlangsung lama. Setelah 1 bulan kami tinggal di sini, kejanggalan pertama ditemui oleh Pais saat dia pulang duluan ke kontrakan di siang hari. Setibanya di kontrakan, dia menjumpai rumah yang sudah dalam keadaan terbuka. Ia memanggil satu persatu nama kami dari luar. Pikirnya kami tiba-tiba ikut pulang dan mendahului Pais. Tapi saat itu Pais tidak mendapatkan jawaban apapun. Pais semakin penasaran. Sebenarnya ada siapa di dalam? Karena dia ingat betul, pagi tadi kami berangkat bersama dan sudah mengunci pintu rumah ini. Tapi betapa terkejutnya Pais, tak kala melangkah sampai di depan pintu, ia mendapati jejak kaki yang aneh yang tersisa berukuran lebih besar dari ukuran manusia. Jejak ini bercampur dengan tanah merah seperti tanah-tanah kuburan. Ia tidak tahu jejak kaki makhluk apa itu. Bukannya Pais takut, Pais malah semakin penasaran. Ia masuk ke dalam rumah dan mengikuti jejak tapak yang ternyata mengarah ke loteng belakang rumah dan habis di sana. Saat dicek ke semua sudut rumah, dia tidak menemukan apapun di dalam rumah. Saat semuanya sudah sampai di kontrakan, Pais menceritakan temuan ini dan menanyakan adakah barang-barang kami yang hilang. Tapi syukurlah semua barang-barang aman. Malam itu, saat malam semakin larut, kami semua sudah masuk kamar masing-masing. Sebagian sudah tidur karena besok masuk kuliah pagi dan ada juga yang masih melek, entah berbuat apa. Aku sendiri masih belum bisa tidur. Sementara Anto sudah tidur pulas duluan. Padahal nanti pagi, aku ada jadwal mata kuliah pada pukul 7 pagi. Aku masih terus berusaha tidur dengan keadaan lampu yang sudah gelap. Namun tiba-tiba, aku mendengar suara. Dari atap rumah muncul suara seperti ada yang berjalan di sana. Aku coba tajamkan pendengaranku, barangkali telingaku salah. Namun suara langkah ini tetap ada, bahkan semakin keras terdengar. Aku coba bangunkan Anto dengan menepuk-nepuk pundaknya. Namun si Anto ini ternyata sukar untuk aku bangunkan. Aku langsung keluar ke kamar tengah dan ternyata Pras dan Pais sama-sama belum tidur. Di dalam kamar, Pais dan Pras ini sedang memperhatikan suara yang berasal dari atas rumah. Apa sih itu? Mereka berdua menggelengkan kepala. Cek keluar yuk. Mereka berdua sebenarnya takut, begitupun juga dengan aku. Tapi bahaya kalau ternyata itu maling yang sedang bersiap membobol kontrakan kami. Mau tidak mau, akhirnya kami bertiga pun memberanikan diri keluar rumah sambil membawa senter milik Pras. Saat di luar, kami senteri semua sudut atap rumah. Anehnya, tak ada apa-apa di sana. Pais duluan masuk dengan lari, sehingga membuatku dan Pras ikut membuntutinya dari belakang. Sesampainya di belakang, suara itu muncul lagi. Kami coba memberanikan diri untuk keluar rumah dan mengecek atap rumah itu lagi. Namun di sana kami masih tidak menemukan apapun. Saat itu kami semua langsung masuk ke dalam dan berdoa dengan kepercayaan kami masing-masing. Berharap gangguan itu bisa berhenti. Kurang lebih sekitar 30 menit, suara langkah di atas rumah itu terus-terusan ada, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Saat itu aku menyuruh Pais dan Pras untuk cepat tidur. Aku pun berjalan menuju kamarku. Malam itu sudah tidak ada lagi gangguan serupa. Kami bertiga simpan rapat-rapat kejadian ini dari Sugeng dan Anto. Kami kira kejadian hari ini hanya terjadi sekali. Tapi ternyata ini hanya permulaan saja. Sekitar 1 minggu setelah kejadian itu,
Hujan turun dengan derasnya. Untungnya kami berlima sudah sampai di kontrakan semua. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara ledakan dan bebarengan listrik di rumah itu padam. Sontak kami semua keluar rumah dan mencari tahu dari mana suara tersebut berasal. Ternyata trafo listrik yang agak jauh dari kontrakan meledak dan ini penyebab listrik seketika padam. Setelah mengetahui itu, kami semua kembali ke kamar. Tapi karena listrik mati, kami semua berkumpul jadi satu di kamar tengah. Ada yang tidur, main HP, dan ngobrol. Suasana yang awalnya tenang semakin berubah tak kala tiba-tiba kamar tercium bau anyir entah dari mana. "Bau apa nih?" ucap Pais yang sampai membangunkan Sugeng yang tidur. "Shh, shh." Ras memberikan kode untuk kami diam sejenak. Sepertinya dia paham dengan bau anyir yang tiba-tiba datang menyengat. Tak lama dari situ, suara ketukan muncul dari pintu rumah. "Ada yang datang," ucap Kuliri. "Jangan dibukain, di sini aja. Mana mungkin ada tamu datang tengah malam gini sama hujan angin di luar sana," ucap Pras seperti itu. Suara ketukan rumah terus terdengar di telinga kami semua. Tapi suara yang awalnya pelan dan santai layaknya seseorang tengah mengetuk pintu rumah, tiba-tiba berubah kencang dan cepat serta sesekali disertai dobrakan-dobrakan kencang. Di antara lilin yang menyala, aku lihat wajah satu persatu dari teman-temanku yang mulai gelisah ketakutan. "Untung pintu rumah sudah dikunci," ucap Sugeng saat itu. Kami semua hanya diam membiarkannya. Kami hanya takut kalau rumah berhasil dibuka dan makhluk yang entah apa itu masuk ke dalam rumah lalu menemui kami di kamar ini. Hingga entah berapa menit, suara ketukan pintu itu hilang dengan sendirinya, seiring dengan hujan dan angin yang mulai mereda. Seakan hujan dan angin yang datang malam ini hanya sebagai petanda kalau akan ada yang janggal yang datang. Malam ini kami mulai bernapas lega karena gangguan tersebut sudah usai. Kami semua memutuskan untuk tidur bersama di kamar ini, takut kalau ada hal-hal aneh terjadi lagi. Dengan keadaan gelap karena listrik belum juga menyala, kami tidur. Tapi lagi-lagi, teror tersebut tidak berhenti sampai di sini. Gangguan selanjutnya datang saat aku dan Sugeng dikontrakan. Sementara yang lain pulang kampung karena kebetulan hari itu bertepatan dengan libur akhir pekan. Karena di rumah hanya ada kami berdua, lantas aku dan Sugeng tidur bersama di kamar tengah. Seperti biasa, karena besok masih hari Minggu, aku dan Sugeng bergadang dengan mengobrol banyak hal. Di tengah-tengah obrolan kami berdua yang semakin asik, tiba-tiba terpecah saat muncul suara aneh yang ada di tembok luar. Setelah kuperhatikan, suara tersebut terdengar seperti kuku yang sedang digaruk-garukan ke tembok. "Jok, itu apa ya?" tanya Sugeng seperti itu. Kuku ada yang sedang menggaruk-garuk di luar kayaknya," jawabku ragu saat itu. Kulihat Sugeng berdiri dan menempelkan telinganya di tembok yang kami curigai sebagai tempat suara itu berasal. "Apa kucing ya?" tanyaku. Sugeng masih terus mendengarkan suara tersebut. "Kalau kucing kayaknya gak mungkin sebesar dan sejelas ini," ucap Sugeng. Selain itu, samping rumah kan semak-semak. Ngapain kucing ke semak-semak tengah malam begini? Imbuhnya seperti itu. "Kita cek aja yuk." "Hah, berani? Kalau aku sih enggak," ucap Sugeng seperti itu. "Kalau aku sendiri juga gak berani," jawabku dengan sedikit nyengir walaupun hati merasa takut. "Ya udah diemin aja di sini. Semoga cepat hilang," ucap Sugeng seperti itu. Tak hanya suara kuku yang sedang menggaruk-garuk, kini muncul suara erangan seperti erangan binatang buas. Sugeng yang awalnya tampak tenang, kini wajahnya seketika jadi ketakutan. "Gimana ini, Geng?" tanyaku sambil melihatnya. "Ya sudah kita cek aja yuk, Jok, bismillah aja," ucap Sugeng sambil membusungkan dada. Saat itu kami mulai memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di luar sana. Dengan bekal senter di tangan, kami melangkahkan kaki keluar rumah. Aku dan Sugeng berjalan beriringan karena tak ada seorang pun dari kami berani berjalan duluan. Saat di luar, jantungku seketika berdetup dengan kencang. Sugeng pun tiba-tiba memejamkan mata sambil beristighfar berkali-kali. Bagaimana tidak? Apa yang kami berdua lihat itu benar-benar membuat kami berdua tidak percaya. Sosok makhluk berbadan manusia namun tidak dengan kepala dan tangannya. Baru kali ini aku melihat makhluk semacam itu, begitupun juga dengan Sugeng. Mulai dari leher ke atas yang tumbuh bukanlah kepala manusia, tapi kepala anjing. Begitu juga dengan tangannya, layaknya dengan tangan anjing yang memiliki cakar teramat panjang. Sosok tersebut berdiri sambil mencakar-cakar tembok, tepat di luar tembok kamar tengah tempat kami tadi berada.
Sugeng tiba-tiba menarikku masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu rapat-rapat. Mengetahui hal tersebut, aku dan Sugeng pindah ke kamar depan. Di situ, Sugeng memintaku berjanji untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapa-siapa, termasuk kepada Anto, Pais, dan Pras, karena bisa saja membuat mereka tidak ingin kembali lagi ke sini, atau malah menganggap cerita ini hanya hayalan belaka atau bulan kami berdua saja. Hari demi hari terus berlalu dan gangguan datang lagi menghampiri kami. Kali ini, gangguan itu datang pada Pras saat ia tengah tidur di jam 8 malam. Tiba-tiba, ia bangun dengan mata melotot sambil berucap, "Siapa kalian?" dengan suara lantang dan keras. Pais yang saat itu belum sempat menjauh dan berada di dekat Pras menjadi sasarannya. Dia dicengkram lehernya oleh Pras. Sontak, Pais ini berteriak sebisanya sambil menepuk-nepuk tangannya ke lantai di dekatnya. Mendengar suara berisik di kamar Pras dan Pais, aku, Anto, dan Sugeng langsung menghampiri mereka di kamar. Kami bertiga terkejut saat melihat keadaan Pais yang sudah pucat di wajahnya akibat tidak bisa bernapas karena dicengkram lehernya oleh Pras. Tanpa basa-basi, kami bertiga berusaha melepaskan cengkraman Pras yang ternyata sangat sulit dilepaskan. Dengan tenaga kami, akhirnya kami bertiga bisa melepaskannya. Kini Pras dalam genggaman kami. Dia menggeretak sambil terus bertanya, "Siapa kami semua?" "Kami penghuni baru di sini," ucap Anto yang tiba-tiba berani menjawab. Sosok di tubuh Pras ini malah mentertawakan kami dengan suara yang keras, layaknya seorang buto yang tengah tertawa. Kami semua bingung melihatnya, bingung harus berbuat apa. "Aku dulu sering dipanggil oleh penghuni rumah ini. Berani-beraninya kalian ke sini. Apa yang mau kalian cari di sini?" "Gimana ini, Jok? Mana aku tahu." Kami berempat pun bingung harus melakukan apa agar sosok di tubuh Pras ini keluar. Kami hanya bisa mendoakannya dengan doa yang kami bisa. Tapi lagi-lagi dia tertawa dengan keras dan membuat kami takut mendengarnya. Namun tak berapa lama, sosok tersebut keluar sendiri dari tubuh Pras. Saat itu kami lega melihat Pras sadar kembali. Singkat cerita, malam itu Pras sudah membaik. Ia menceritakan tentang kejadian tadi seingatnya. Dengan mata dan intonasi suara yang masih terdengar takut, Pras bercerita. Saat ia tengah tertidur, dia melihat di alam bawah sadarnya ada sosok makhluk berbulu lebat berwarna hitam dan berkepala anjing. Tingginya hampir selangit-langit rumah. Tiba-tiba makhluk itu datang dari atas dan menimpaku. Setelah itu, dia tidak sadar lagi apa yang dia rasakan. Di hari itu, rasa takut dan was-was mulai menghantui teman-temanku seisi rumah. Bahkan, tak seorang pun dari kami yang berani pulang sendirian lebih dulu ke kontrakan saat jam kuliah selesai. Jadi, jika ada yang selesai jam kuliah lebih dulu, maka harus menunggu minimalnya satu orang lagi untuk berani pulang ke kontrakan. Beberapa hari setelah itu, teman-teman kuliah berencana ingin main ke kontrakan selepas jam kuliah. Aku dan yang lain pun menyambut dengan baik. Jarang-jarang di kontrakan ramai, pikirku. Siang hari seberes kuliah, kami menuju kontrakan bersama-sama. Semuanya tampak biasa saja saat sampai di kontrakan. Tapi ada salah satu teman perempuanku, sebut saja namanya Ningsih. Sejak masuk area rumah, dia terlihat berbeda. Aku sempat memergokinya saat sedang berdiri mematung sambil melihat pohon mangga di depan rumah. "Kenapa, Ning? Emang dulu rumah ini dipakai apa ya?" "Emang kenapa, Ning?" "Itu di sana ada makhluk raksasa sedang berdiri di samping pohon mangga." "Jangan bercanda, Ning. Ini masih siang. Masuk aja yuk," ucapku sambil memasanya masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, saat yang lain sedang mengobrol, ada juga yang tidur. Tiba-tiba salah satu temanku, sebut saja namanya Farid. Dia sedang tiduran, tiba-tiba kejang sambil menahan dadanya. Dia seperti sedang menahan sesuatu yang akan menimpanya, tapi apa? Semua kebingungan. Sontak, aku pun ikut membantu. Ada juga yang melihat sambil ketakutan, tapi tidak dengan Ningsih. Dia tampak berdiri sambil memperhatikan Farid yang sedang kejang-kejang. "Ngapain kamu, Ning, diam di situ? Sini bantu," ucapku kesal. Tapi dia masih saja diam sambil memperhatikan Farid. Aku heran dengan gelagatnya. Apa yang kini dilihatnya? Di antara kami yang coba menyadarkan Farid, ada yang membacakan dengan rapalan-rapalan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Tapi Farid tak kunjung juga sadar. Ningsih yang semula hanya diam, tiba-tiba mendekat dan menghampiri. Dia meminta sedikit tempat untuknya di samping Farid. "Mau apa kamu, Ning?" tanyaku dengan bingung karena melihat gelagatnya. Ningsih ini hanya diam dan tak menggubris pertanyaanku. Di tempatnya duduk, ia membisikkan sesuatu ke telinga Farid.
dan tangannya menekan dada Farid. Ini dilakukannya hingga kurang lebih 1 menit. Semua yang ada di situ bingung melihatnya. Tapi ajaibnya, tak lama Farid sadar dengan keadaan napasnya yang terengah-engah. "Kamu punya ilmu ya, Ning?" celetuk Irma temanku. Ningsih hanya membalasnya dengan senyuman. Aku yang sejak tadi penasaran dengan gelagat Nining lantas membawanya ke depan rumah. "Kamu apain tadi Farid, Ning?" "Iya Ning, ngapain kamu tadi?" tanya Sugeng yang tiba-tiba keluar rumah. "Aku kan sudah bilang tadi Joko, tadi yang mengganggu Farid itu yang aku lihat di pohon mangga tersebut." "Hah, serius? Terus kamu apain tadi?" "Ya gitulah pokoknya." "Itu apa sih nih yang dimaksud?" tanya Sugeng yang bingung dengan kami maksud. "Udah yuk ke dalam lagi, kasihan Farid," ajak Ningsih. Di sini setelah aku berteman cukup lama dengan Ningsih, aku baru menyadari jika Ningsih ini paham dengan hal-hal gaib. Sementara di dalam, Farid masih terlihat bingung dan kosong penglihatannya. "Kenapa kamu tadi, Rid?" tanya Sugeng. "Tadi ada makhluk yang menginjak kakinya di dadaku." "Bener kan?" ucap Ningsih singkat. Setelah semuanya aman, teman-temanku pamit pulang. "Ning, besok kita ngobrol ya," ajakku kepada Ningsih. Karena aku masih penasaran dengan apa yang dilihatnya di rumah kontrakan ini. Kejadian hari ini menambah rentetan teror yang kami dapati berlima di rumah kontrakan ini. Jika ditanya apakah kami semua takut, tentu saja iya, kami benar-benar ketakutan. Kalau ditanya kenapa kami tidak pindah saja, jelas saja ada keinginan seperti itu. Tapi kami mempertimbangkan biaya yang sudah kami gelontorkan untuk membayar uang sewa rumah ini. Saat itu, aku janjian untuk menemui Ningsih di kantin kampus bersama Sugeng. Aku dan Sugeng mulai berjalan ke kantin tersebut, dan ternyata Ningsih sudah menunggu kedatangan kami. Sesampainya di sana, kami berbasa-basi sebentar. Aku lalu bertanya, "Aku masih penasaran nih dengan apa yang kamu lihat kemarin. Emang kamu lihat apa aja di rumah itu?" "Beneran nih, kalau aku ceritain kalian gak bakal takut?" "Aku lagi cari tahu, Ning." "Iya Ning, aku juga penasaran," jawab Sugeng menambahiku. "Ya udah deh, tapi jangan takut ya. Yang aku lihat dari rumah kontrakan kalian itu sepertinya bukan rumah biasa. Aku lihat banyak sekali makhluk-makhluk gaib seperti manusia tapi berkepala hewan di sana yang sulit aku jelasin di sini. Coba saja kalian cari tahu ke tetangga-tetangga di sana soal pemilik rumah atau penghuni sebelumnya. Aku tidak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Mohon kalian bisa mengerti penjelasanku seperti ini." Di situ, aku dan Sugeng saling berpandangan. Jadi kami menemui titik buntu juga. Singkat cerita, malamnya seperti biasa, kami tidur di kamar masing-masing. Tapi sialnya, teror ini datang lagi. Dan kali ini, aku yang menyadari dulu saat berada di kamar dengan Anto. Saat aku sedang asik merebahkan tubuhku karena lelah setelah seharian banting tulang mencari dosen kesana kemari karena tugas kuliahku. Tiba-tiba, suara Raman yang waktu itu sempat aku dengar muncul kembali. Aku berusaha tenang agar Anto tidak curiga. Tapi, "Jok, suara apa itu Jok?" tanya Anto yang ternyata mendengarnya. "Keluar Tok sekarang, yuk keluar. Mau kemana Jok? Udah gak usah banyak tanya kamu. Kamu dengar kan suara itu? Ayo keluar sekarang. Yang lain ajak semuanya keluar," suruhku tanpa pikir panjang. Aku dan Anto lalu membangunkan seisi rumah dan memberi peringatan kalau ada hal janggal lagi yang akan menghampiri kami semua malam ini. Suara Raman itu terdengar semakin jelas dan terdengar semakin banyak. Tak perlu waktu lama, kami berlima pun semuanya mendengar. "Tapi pergi kemana Jok?" tanya Pais. "Sudah, yang penting keluar saja dulu dari rumah ini. Rumah ini sudah tidak aman." Dan baru saja mulutku diam mengucapkan itu, langkah kami berlima terhenti di depan pintu rumah. Tak kala kami melihat banyak sekali makhluk berjejeran sedang berdiri menatap kami. Tak hanya manusia berkepala anjing yang sempat kami temui tempo lalu, tapi kali ini banyak sekali pocong berwarna hitam, genderuwo, serta manusia berkepala babi pun ada di sana. Dan masih banyak lagi makhluk-makhluk mengerikan. Aku tak sempat memperhatikan semuanya satu persatu. Karena jangankan memperhatikan, melihatnya saja aku sudah enggan. Karena bentuknya yang menyeramkan dan menjijikan. Hasrat semakin ingin berlari pun semakin kuat. Tapi kakiku dan yang lainnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Seperti terkunci di tempat. "Joko, gimana kakiku gak bisa digerakkan Aduh, gimana Ras pun berteriak seperti itu. Begitu juga dengan Anto yang mulai ketakutan. Semuanya ketakutan dan bingung. Semua anggota badan kami bisa kami gerakan, tapi tidak dengan kaki kami.
kaki kami ini seperti dikunci di tempat tepat di depan pintu rumah. Berkali-kali aku berusaha menggerakkan dan berkali-kali juga gagal. Di sisi lain, makhluk-makhluk itu kali ini tidak hanya menatap kami. Dengan matanya yang memancarkan warna merah dengan taring dan cakarnya yang panjang, mereka mulai menghampiri ke arah kami berlima. Tolong, tolong, tolong! Teriak kami bergantian, berharap ada seseorang yang mendengar teriakan kami. Berkali-kali kami coba berteriak, namun kami tidak melihat ada orang yang lewat. Jantungku semakin berdebar ketakutan, tak kalah makhluk-makhluk itu semakin mendekat ke arah kami. Kami terus berusaha meminta tolong sekeras mungkin dan sebisa kami. Tapi nasib baik belum menghampiri kami. Entah kala itu jam menunjukkan pukul berapa, hingga tak seorang pun mendengar kami. Aku bisa lepas, aku bisa lepas, teriak Sugeng yang tiba-tiba ternyata kakinya bisa digerakkan. Sontak Sugeng berlari keluar rumah mencari pertolongan. Di sisi lain, makhluk-makhluk menyeramkan itu kini mengelilingi kami yang berdiri di tepat di depan pintu tersebut. Wajah-wajah menyeramkannya kini terpampang sangat nyata di hadapan kami. Taringnya yang sangat panjang dengan air liur yang terus keluar dari mulutnya dengan bau busuk yang sangat menusuk membuat beberapa di antara kami muntah saat itu juga. Tapi tiba-tiba, kalian semua pergi dari sini atau aku buat kalian semua mati di sini. Ucap Pais yang tiba-tiba suaranya berubah seperti tidak seperti suaranya. Jangan hanya tengok-tengok kalian, dengar ucapanku. Kalau kalian berani menganggap remeh ucapanku, aku buat berantakan hidup kalian semua. Seperti yang aku lakukan ke manusia yang pernah menghuni rumah ini sebelumnya. Ucapnya mengancam kami semua. Gak seorang pun dari kami berani menjawab perkataannya. Aku pribadi selain takut sekaligus berpikir, sebenarnya ada riwayat apa dengan rumah ini setelah mendengar perkataan tadi. Tapi harapanku hanya ingin Sugeng cepat kembali beserta warga yang mau membantu kami. Aku bisa saja meminta pasukanku semua untuk membunuh kalian sekarang. Ancamnya sambil menunjuk ke arah makhluk-makhluk yang mengelilingi kami sejak tadi. Yang ternyata mereka semua adalah pasukan dari makhluk yang memasuki Pais. Tidak bah, tidak. Kami tidak melakukan apa-apa di sini, ucap Anto yang tiba-tiba bersuara. Sosok di tubuh Pais ini mentertawakan perkataan Anto. Jangan membohongi kamu. Di tengah rasa takut kami yang sudah memuncak, tiba-tiba, Pak itu pak teman saya pak. Terdengar teriakan Sugeng di depan rumah membawa beberapa warga yang hendak menolong kami. Astagfirullah, teriak salah satu bapak-bapak yang melihat kami berempat. Tampak salah satu seorang warga yang datang mengenakan peci dan baju koko. Jangan mendekat dulu bapak-bapak, ujar bapak-bapak tersebut yang belum ketahui namanya. Beliau terlihat mulai menggerakkan telapak tangannya ke arah kami dengan mulutnya yang seperti merapalkan doa. Beliau berusaha membantu membebaskan kami berempat yang masih terbelenggu oleh makhluk-makhluk menyeramkan ini. Hingga cukup lama, akhirnya kami bisa bebas dan menggerakkan kaki kami lagi. Bapak-bapak itu dibantu adik-adiknya, ucapnya kepada warga yang berada di belakangnya. Kami berempat pun diangkat ke ruang tamu di dalam rumah. Di situ bukannya keadaan berangsur membaik, malah semakin menjadi-jadi. Karena di dalam rumah ternyata sudah banyak demit-demit yang berjaga di setiap sudut rumah. Astagfirullah, teriak bapak-bapak tadi yang baru ketahui namanya adalah Pak Muklis. Mereka semua bawa keluar pak, kita semua ke pos kamling aja. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di pos kamling. Di sana kami berlima disuruh memulihkan energi-energi kami yang sudah terkuras sejak tadi. Sementara Pak Muklis masih terlihat merapalkan doa-doa yang entah aku sendiri tidak tahu ditunjukkan kepada siapa. Dek, malam ini kalian tidur saja di rumah bapak dulu ya. Karena di rumah sana sudah gak aman. Ini sudah tengah malam. Kalau sudah enakan, kita langsung ke rumah saya aja ya, ucap Pak Muklis. Baik pak, ucap Sugeng mewakili kami berlima. Besok tolong Pak Tohir beritahu dan suruh ke rumah saya ya pak, ucap Pak Muklis kepada bapak-bapak yang lain. Singkat cerita, kami berlima pun tidur di rumah Pak Muklis. Di sana, kami langsung disuruh beristirahat setelah sebelumnya kami ditanyai soal riwayat rumah kontrakan yang kami huni. Sementara kami semua tidak mengetahuinya. Pagi pun datang, kami dibangunkan oleh Pak Muklis karena Pak Tohir sudah datang dan ternyata ada Pak RT juga yang datang. Pak,
"Apa Bapak tidak cerita soal rumah Bapak ini?" tanya Pak RT. "Eh, aduh, gimana ya Pak?" "Gimana?" Pak Tohir tampak kebingungan. "Kalian sendiri sudah tahu belum cerita rumah itu?" tanya Pak RT kepada kami. "Tidak Pak, memang ada apa sebenarnya? Kami semua juga penasaran. Sebenarnya sudah lama kami diganggu, tapi malam tadi yang paling parah Pak." "Pak Tohir yang mau ngomong atau saya?" tanya Pak Mulis. "Bapak saja," jawab Pak Tohir sambil menundukkan kepala. "Jadi gini dek, rumah itu dulunya milik Pak Cipto. Pak Cipto dulunya tinggal dengan istri dan satu anaknya. Tapi singkat cerita, Pak Cipto ini melakukan pesugihan di mana beliau ini memuja iblis-iblis yang didapatinya dari suatu tempat, hingga tega menumbalkan anak dan istrinya. Hingga suatu saat, Pak Cipto ini tidak bisa memberikan tumbal lagi sebagai syaratnya. Hingga tumbalnya adalah Pak Cipto sendiri yang direnggut nyawanya," ucap Pak Mulis yang membuat kami semua bengong. "Pak Cipto itu yang fotonya ada di dalam rumah itu bukan Pak?" tanyaku yang tiba-tiba teringat dengan foto orang tua yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut. "Iya Mas, yang itu," jawab Pak Tohir. "Saya ini adiknya Pak Cipto dan saya yang mengurus rumah itu," ucap Pak Tohir. "Mas masih mau tinggal di sana?" Mendapat pertanyaan itu, kami berlima saling menatap. Tidak perlu waktu lama, kami langsung menjawab tidak. "Baik Mas, Bapak mengerti. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya sama emas sekalian karena tidak cerita dari awal. Nanti saya akan kembalikan uang setengahnya karena baru ngontrak di rumah 6 bulan. Pak, kami minta ditemani nanti kalau berkemas-kemas barang Pak," ucap Sugeng. Pak Tohir mengiyakan. Singkat cerita, kami berlima pun pindah dari rumah kontrakan itu dan kembali tinggal di kos-kosan. Dari cerita dan pengalaman ini, saya berpesan kalau jangan mudah tergoda dengan harga sewa yang murah dari rumah kontrakan. Bisa jadi rumah tersebut memiliki riwayat yang kelam seperti yang aku dan teman-teman kami jumpai saat itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Saya juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya dan kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Tetap ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.